ekonomi sudah ada sejak manusia memulai peradaban. Ilmu ekonomi bukan hanya mengatur tentang uang saja, namun lebih dari itu. Ilmu ekonomi mengajarkan kita untuk berpikir semaksimal mungkin apa pilihan terbaik yang bisa kita ambil agar keinginan kita tercapai sepuas-puasnya dengan usaha sekecil-kecilnya. Ilmu ekonomi ibarat nasihat kita dalam urusan keuangan, berupa grafik, angka, dan diagram yang mampu membantu kita memutuskan hal yang terbaik dalam sebuah pilihan. Sejarah ilmu ekonomi sudah ada sebelum manusia mengenal uang. Bangsa Mesopotamia lah yang pertama kali memakai konsep ekonomi dengan cara menitipkan barang ke kuil dan mendapatkan surat penitipan barang. Surat inilah yang dipertukarkan orang-orang sehingga seiring berjalannya dengan waktu menjadi alat tukar. Dan kemudian menurut catatan sejarah, bangsa Babilonia yang pertama kali mencetak alat tukar resmi pertama berupa logam perak. Logam perak digunakan sebagai alat tukar dengan cara menyeimbangkan berat dengan barang yang ingin ditukar. Lalu, di suatu tempat yang bernama Lydia, uang dalam bentuk koin populer pertama yang mempermudah masyarakat untuk melakukan jual beli. Koin tersebut juga digunakan oleh bangsa Romawi dan bangsa Yunani. Seiring meluasnya sistem ekonomi ke berbagai penjuru dunia, bangsa Romawi adalah bangsa yang berperan penting dalam hal ekonomi. Bangsa Romawi menggunakan sistem ekonomi dari hal sekecil apapun yang nantinya membuat bangsa ini berkuasa di seluruh penjuru dunia. Dan konsep-konsep ekonomi dari bangsa Romawi inilah ditiru oleh bangsa-bangsa lain untuk memulai sebuah peradaban. Hal ini juga membuat negara-negara di Eropa berkembang begitu pesat. Oleh karenanya, orang-orang yang pandai dalam hal ekonomi di sana mendapatkan tempat dan selalu didengar oleh raja. Sebab ekonomi adalah hal pokok yang mampu mempengaruhi segala bidang termasuk bidang politik. Setelah prinsip-prinsip ilmu ekonomi menyebar ke segala penjuru, barulah pemahaman ilmu ekonomi modern datang dari sosok tokoh yang bernama Adam Smith di tahun 1700-an. Ia hadir dengan teorinya yang terkenal yaitu mekanisme pasar, yang mencakup hal-hal proses jual beli antara produsen dan konsumen. Dan hal inilah yang masih bertahan sampai sekarang, bahkan masih akan tetap ada di masa yang akan datang.